Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 29 April 2021 di hari Kamis menjelang penutupan. Oke, market lumayan di hari Rabu, meskipun sesi 1 sepi banget. Cuman ya sesi 2 lumayan lah. Banyak beberapa sektor yang bangkit menjelang sesi 2. Ya, nanti saya bahas ya sektornya apa, siapa tahu bisa jadi watchlist untuk Anda semua. Lalu kalau kemarin watchlist Anda ada yang beli PMMP pas ya 430, ya Anda bisa copet tuh karena opening dia nggak langsung naik. Ya, dia opening itu di jam 9 nggak langsung naik nih. Jadi kalau Anda beli itu masih sempat lumayan untuk copet. Ya. Oke, saya akan bahas market dulu, lalu seperti biasa bahas requestan. Dan juga terakhir, kalau ada waktu saya akan bahas watchlist yang mungkin Anda bisa manfaatkan untuk fast trade dan sebagainya. Oke, nah pertama ialah hal yang harus kita syukuri, yang patut kita syukuri ialah market ini tidak berhasil membuat low baru. Ya tadi saya cek, tadi saya kira dia buat low baru, tapi ternyata enggak ya. Low hari tanggal 27 itu di 5959, low hari ini di 5953. Hampir cuma menandakan bahwa tekanan jual untuk per sekarang sudah mulai meredah. Ya ingat, meredah ini bukan berarti hilang. Artinya tekanan jualnya yang dari kemarin tinggi sehingga market kita terus buat low baru, sekarang mulai ketahan. Oke, lalu kalau kita lihat hari ini IHSG kita masih outflow. Ya, masih outflow dengan sekitar 300 miliar di pasar reguler. Kita cek ya outflow-nya. Paling banyak di ASI. Ya, kemarin Telkom masih jualan ASI ya hampir 3% nih. Dan BBRI. Ya, jadi BBRI ini pun masih jualan. Ya, masih nih. Terus total sudah 1 juta lot dalam 3 hari ke belakang. Oke. Nah, lalu di BBCA ini tidak distribusi tapi masih ketahan. Ya, ini faktor yang mengkhawatirkan. Memang sih market lumayan tekanan jualnya, tapi yang kita lihat bahwa asingnya pun masih out dari market kita. Gitu. Jadi kita kalau mau expect market kita dikerek lebih banyak pun ya agak sulit. Bukannya tidak mungkin, tapi mungkin persentasenya lebih kecil. Ya, kayak gitu teman-teman. Nah, cuman kalau seperti ini ya harapannya ya pertama nih, ya besok nggak naik nggak apa-apa. Ini harapan saya ya, besok nggak naik nggak apa-apa. Yang penting dia nggak buat low baru deh. Ya, dia nggak buat low baru di 5950. Udah, yang penting itu aja dulu. Mau dia naik banyak mau enggak, terus dia sideways dulu silakan. Yang penting dia rounding nih. Ketika dia sudah rounding, ketahan di support. Ini kan support nih. Ya, ini area support ya. Area support kuat. Ketika dia ketahan di support, ya nanti dia membal, nanti baru mungkin minggu depan jalan. Jadi ini harapan saya, semoga marketnya ketahan. Karena ini area support banget, kuat banget. Di 5940, 5950 ini banyak support kuat. Oke, makanya dari kemarin market juga agak berat nih. Tembus pun agak berat. Ya, tapi kalau sekali tembus, bablas. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau Anda sudah paham, saya nggak banyak bahas. Karena kadang market hijau, saham banyak nggak jalan. Market merah, kadang malah banyak yang jalan. Jadi, nggak terlalu relate di market juga. Ya. Langsung saja untuk ke pembahasan requestan. Nggak usah lama-lama ya hari ini ya. Saya masih ada urusan Bovin, belum ada pergerakan ya. Tapi volumenya sudah mengecil sih. Artinya dari sejak dia dikerek nih di sini ya. Ini volumenya kan udah mulai turun nih. Nah, sebenarnya kalau mau buy on weakness bisa saja. Ya, ini area supportnya di 670. Nih catat aja di 670. Oke, Anda beli aja misalnya dari 670 sampai 700 areanya. Ya kan? Ya, TP di atas 700 yang jelas. Aturlah di sini ada resisten nih, ada di berapa? Ya, 740 ada. Anda bisa TP spekulasi di 740. Ya, yang jelas ini area support. Anda mau buy on weakness bisa.
Siapa tahu udah ada pantulan. Harusnya sih mantul. Ya, karena dia udah capek-capek bandara ngangkat di sini. Kalau dia nggak ngangkat lagi, ya ini kan lumayan nih. Dari 815 turun ke 685, ini kan turun hampir 10% lebih koreksinya. Jadi bandarnya sih agak bodoh kalau dia nggak mau ngangkat. Ya, kurang lebih begitu teman-teman. Ya, mau buy on weakness bisa. Ya, Agi TGRA. Agi tadi udah mulai ada candle bullish. Ini ngepas di Bollinger. Anda mau buy on weakness juga bisa. Yang jelas Agi batas 1000. Ya, 1000 dulu nih. Habis 1000 baru terakhir ini yang the best-nya itu di 900-an. 930 sampai 900. Ya, jadi Anda mau buy on weakness ya bisa. Tunggu aja di 1100 ke bawah. Kalau beli sekarang sih agak ngegantung. Cuman masih boleh. Nih lagi sideways nih. Ya, dia nggak buat low baru. Dia lagi buat base support baru. Ya, ini tinggal tunggu pantulan dari bandar ya, nggak tahu kapan. Ya, karena bandar Agi ini dengan lot yang Agi lumayan tipis ya. Oke. Oh, ini tumben nih agak tebel. Ya, biasa ini cuma ratusan nih kayak gini nih, 300, 400. Nah, kalau tipis gini nih bandara suka-suka. Dia HK dikit aja 5000 lot sama udah terbang. Ya kan? Jadi ini Anda bisa spekulasi kalau mau. Cuman base entry-nya itu dekat-dekat support di 1000-an. Ya. Lalu TGRA belum ada pergerakan sih ya. Ini masih so far downtrend, uji support lagi. Nah, support di 123-an, 123, 120. Anda mau cicil beli di sini silakan. Harusnya sih membal nih. Dari historis nih kuat banget. Ya cuman kalau jebol cut loss. Oke, kenapa pola Harum naik di awal mas di akhir? Ini ada yang nanya Harum juga, sekalian saya jawab saja. Untuk Harum, ya kenapa sih kuat di awal lemas di akhir? Ya Anda cek market kita aja. Ya, opening naik, closing turun. Jadi nggak ada beda. Karena Harum ini kan suka tidak suka hubungannya sama market kan ada relate-nya juga. Kayak gitu. Jadi bandarnya belum ada take action. Nggak ada stimulus yang wow juga. Nggak ada momentumnya. Maka ya dia ngikut market. Ya ini partisipannya sih retail. Retail itu kan ngikut market. Market merah dia panik selling. Market hijau dia panik buying. Oke, cuman per close hari ini lumayan menurut saya. Ya, meskipun ditarik ya. Artinya kalau Anda lihat closingnya ditarik nih. Ini nggak tahu nih besok gap down atau enggak. Tapi yang jelas sih sudah mulai ada tanda-tanda walaupun belum confirm. Patokannya Harum ini bisa di atas 5000 dulu. Bisa di atas 5000 baru nih bisa rally. Kalau belum bisa kuat di 5000 sih nggak usah ngarep lah. Ya kalau belum bisa balik di sekitar 5000 berat menurut saya. Jadi harus di 5000-an. Ya, BJTM tadi kalau nggak salah ini ada pergerakan ya. Oke. Saya nggak tahu nih BJTM udah bagi dividen belum sih? Karena biasanya mungkin dia gerak ketika ada mau bagi dividen. Nah, kalau belum Anda bisa cicil ini dalam sideways panjang. Cuman ya harus sabar, yang namanya saham sideways ya. Anda kalau tidak sabar nggak bisa. Karena belum tahu saham sideways itu kan kita nggak tahu kapan bandar terbangin. Ya itu kelemahan dari kita buy on weakness gitu kan, buy on support atau buy on sideways itu kelemahannya kita nggak tahu kapan diterbangin. Tapi biasa sekali terbang lumayan gitu. Oke, untuk BJTM ya suspend om FF bandarmologi teknikal. ISSP terakhir ini asingnya masih akum ya. Yang terakhir saya cek ini asingnya ISSP masih akum. Hari ini pun juga mulai akum lagi. Ya ini terakhir akum di sini nih gede nih. Ya so far masih akum ya kalau kita track dari awal bulan ya. Dari April masih akum. Hari ini siapa nih? DR. Ya DR adalah akum lumayan. Nah untuk bandar sih masih oke. Ya rata-rata bandar di 210-an. Saya masih ingat. Karena ISSP ini jadi menu swing kita beberapa waktu yang lalu. Ya. Ini batas 200, batas psikologis 200 202. Ya Anda mau beli silakan nih, masih bisa sih. Masih bisa di-push. Mungkin sektor baja kalau tidak minggu depan 2 minggu lagi mungkin akan main menurut saya. Ya saya ada feeling seperti itu. Cuman belum pasti juga. Yang jelas 200 nih angka kuat, angka keramat harusnya membal. Kalau bandara masih mau akum. Kalau tidak bye-bye.
Ya, ingat 200 jebol ya bye-bye. Ya. Wim kapan keluarin LK? Waduh, Anda telat sekali. Wah, kacau ini. Ya, padahal itu moonmologi starmologi kita nih di sini nih. LK keluar, kita TP, habis sahamnya. Jadi ya kalau Anda kena guyur, mohon maaf ya, itu kita yang TP. Ya mungkin Anda TP juga di sini karena kan sudah kena TP bintang. Jadi Wim sudah ya terjawab. Bull ini repo. Nah, maksud saya ini kalau Anda buy on weakness, buy on sideways kayak gini. Memang sih di support gitu kan di 290 sampai 300. Tapi kagak gerak-gerak. Ya, gimana? Di saat yang lain pada terbang kita nunggu, sabar gak? Ya, ini Anda hitung bull ini sudah mulai sideways dari Februari. Ini sudah 2,5 bulan nih. Ayo, Anda mau tunggu berapa bulan lagi sabarnya? Kan gitu. Oke? Jadi apa namanya kelemahan repo seperti itu, ya. Breeze, ini baikin aja Breeze ya. Breeze, agro, Breeze, apalagi nih? Agro, Breeze, agro. Nah, untuk korelasi, ya suka tidak suka memang antara Breeze dan agro kadang ada korelasi. Ketika Breeze naik, agro naik. Dari dulu, dari waktu ketika si Breeze ini masih di ratusan, ini kan polanya chartnya mirip ya. Ya, pergerakan Breeze dan agro ini mirip. Korelasinya ada, ya, karena dia masih satu konsolidasi dari anak BRI. Oke, nah, lalu pertanyaan kenapa koreksi sih? Ada yang bilang, fundamentalnya sudah mahal. Ada yang bilang, koreksi wajar om, karena sudah multi-bagger. Ya, dari 135 ke 3980. Ada yang bilang asingnya kabur. Ya, jawabannya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kayak gitu, karena setiap orang bebas berpendapat. Tapi kalau saya melihatnya, memang tidak ada gini loh, ya. Kenapa sih suatu saham bisa naik? Karena kan demand-nya tinggi. Karena kan permintaannya tinggi. Ya, karena ada investor mayoritas ya menginginkan sahamnya sehingga mereka beli. Ketika semua orang beli dalam waktu yang bersamaan, sahamnya naik. Kan hukum ekonomi. Ya, demand tinggi, harga naik. Supply tinggi, harga turun. Nah, sedangkan di Breeze, apa sih yang bisa membuat Anda beli Breeze lagi deh? Nggak ada kan? Kalau kemarin iya merger. Anda ngomong sampai berbusa tiap hari bahas merger. Ya saya pun Breeze masih ada gitu kan. Dari 600-an saya juga masih pegang. Masih ada sisa lot. Nah, tapi untuk per sekarang tidak ada alasan saya mau beli Breeze ini karena apa? Nggak ada alasan. Ya paling secara teknikal Anda bisa bilang, oh nih buy on support nih. Ya boleh lah. Cuman alasan lain nggak ada. Sehingga ya pergerakannya berat. Nggak ada momentum ya susah untuk di-push. Ya, jadi bandar pun capek kalau nge-push tanpa ada momentum. Apalagi nih, emitennya Breeze sudah liquid sekali ya, market cap top 10. Breeze ini kan sudah masuk top 10 ya kalau nggak salah. Maka kalau mau ngangkat harga Breeze udah nggak segampang dulu nih. Ini mah gampang banget waktu di sini nih. Ya, Breeze-nya masih tipis-tipis. Sekarang mah nggak setipis itu. Nih, enak aja karena belum merger. Ya saya nggak tahu ya, lupa mergernya itu di mana sih. Ya kalau nggak salah di sekitar sini ya mergernya nih. Oke. Nah, volumenya juga nggak ada. Nih Anda lihat aja nih. Volumenya benar-benar tipis banget. Jadi ini yang dinamakan fase do nothing. Ya, bandarnya nggak ngapa-ngapain. Loh, rugi dong? Enggak, bandar pasti sudah untung karena belinya di bawah. Ini bandar sudah pasti akum dari sini. Mau turun pun masih cuan banyak dia. Jadi nggak usah kaget. Ini fase do nothing. Sampai kapan? Nobody knows. Ya tunggu ada penggerak lagi baru jalan. Gitu. Oke? Yang jelas Breeze turun nih uji support. Kemarin Telkom, ASI, sekarang Breeze. Ya, ini ada area support di 2150 2200. Oke, lalu next support psikologis di 2000. Ini psikologis ya. Support psikologis di sekitar 2000-an. Jadi ini kalau jebol bahaya jujur. 2000 ini kalau jebol nih agak was-was. Tapi kalau ketahan bagus karena psikologis. Ya Anda lihat Java. Java ketika memang beneran mau di-push dia akan pasti balik ke atas 2000. Karena 2000 ini psikologis.
Oke. 2000 ini psikologis. Ya, jadi kalau Janti Java besok turun lagi di bawah 2000, pasti akan drop lagi karena 2000 ini angka psikologis. Seperti itu. Jadi sama nih antara beli. Lalu kenapa agronya turun? Karena nggak ada stimulus juga. Apa ya alasan kita beli agro itu apa? Bandarmologi OD jualan terus. Ya, disupport, ya semua saham juga disupport gitu. Bukan agro doang. Jadi nggak ada something special yang buat kita bisa HK agro. Itu alasan yang lebih, alasan simple yang saya bisa berikan kayak gitu. Ya, itu untuk agro dan juga bridge. Paham ya? Om, Wood LK keluar sudah. Waduh, Wood sudah keluar ya? Saya nggak tahu loh. Coba saya cek ya. Wah iya, hari ini sudah keluar ya. Cuman kayak kagak di push ya. Saya nggak tahu nih, saya nggak dapat berita. Malah LK-nya bagus banget. Q4-nya bertumbuh antara Q-nya hampir 100%, year on year-nya 300%-an. Ya, ini saya bandingin Q4-nya aja ya. Tapi kalau full year-nya itu growth hampir sekitar 50% ada kali ya. Kurang lebih 50%. Ya, ini LK-nya cukup bagus banget ya. Cuman kita lihat Samwood. Oh, tadi sudah naik ya. Cuma karena tadi sesi 1 marketnya jelek, sudah ya, bandarnya jualan kayak gitu. Oke, yang jelas kalau Wood sudah nerbitin LK, hati-hati nih, roadmapnya sudah habis. Anda yang mau nunggu Wood keluar LK, sabar ya, harus disiplin karena sudah nggak ada alasan Anda untuk hold lagi. Ini strong uptrend sih, cuman memang sudah rawan taking profit. Jadi mirip-mirip WIM, hati-hati ya. Friend. Oke. Untuk Friend, ya ini memang sesuai prediksi saya bahwa saham Friend-nya ini tidak digerakkan, belum digerakkan, tapi ya R-nya dan W-nya ini dimainkan dan ini terbukti. Ya, Friend F. Saya sih nggak tebus ya. Memang nih ini udah tutup. Ya, karena di Friend R-nya ini Anda hanya bisa transaksi di pasar reguler di sesi 1. Ya, jadi sesi 2 tutup. Nah, pokoknya intinya kalau dibandingkan dengan BRMS nih jauh banget. Ya, BRMS waktu R-nya keluar cuman ke 20. Ini sampai ke 439. Oke? Anda nggak tebus warannya pun, dengan kondisi Friend-nya masih rugi, Anda sudah cuan. Harusnya ya. Ini 43.900% ini gila banget. Oke, jadi kalau saya jadi Anda, ya saya jual saja R-nya 50%. Ya kan? 50% lagi mau tebus silakan. Anda tebus R-nya, Anda harus bayar 120. Nanti dapat waran. Nah, ini beda lagi nih, ada cerita lagi. Yang saya pikirin warannya pun bisa saja digoreng segila ini. Bukan nggak mungkin ya, Bandar Friend ini dramanya banyak banget. Tapi yang mau saya tekankan, ini dia punya bandar dari dulu selalu ngejebak retail. Dari dulu. Ya. Dari dulu teman-teman. Dari zaman Bakala ini suka mancing retail, suka makan korban. Oke, yang jelas technical induknya gimana? Ya, dia bisa balik lagi nih ke 85. Bagus. Ya, kalau memang dia kuat di 85 masih bisa push naik lagi. Oke, tapi kalau dia besok drop lagi di bawah 85, dia akan swing lagi ke bawah. Karena 85 ini area cukup kuat nih. Oke, ini area resisten yang cukup kuat. Gitu. Ya, itu untuk Friend. Oke, kalau saya jadi Anda, saya jual 50%. 50% Anda mau tebus silakan lah. Siapa tahu Anda penasaran dapat waran. Karena warannya ini dapatnya lebih banyak. Ya, rasionya kalau nggak salah pokoknya 1:16 deh kalau diperkecil. Kalau nggak salah waktu itu yang RI Friend itu sudah saya bahas. Jadi, kalau warannya digoreng, Anda bisa cuan gede tuh. Tapi kalau warannya gagal digoreng, ya mampus. Jadi siap cuan gede, siap loss gede. Oke. PTBA. PTBA sudah mulai sideways. Ya, masih ketahan di area support 2400. Tinggal tunggu aja sih komoditas momentum. Ya, momentum komoditas batubara naik lagi sebenarnya. Kayak cuman PTBA kan memang dari dulu slow stock kayak Adro. Anda kalau mau trading di sini ya kurang cocok.
Anda mau trading di Doit atau Indi. Jangan kebalik. Invest di Adro PTBA, jangan invest di Doit, trading di PTBA. Salah. Oke. Harum, Inco. Inco juga bagus ya. Inco Antam ini bagus. Ya, Inco Antam sudah mulai ada perlawanan. Oke, Inco juga berhasil balik di atas resisten kecil. Dia sudah balik di atas Bollinger. Jadi, apa namanya, mungkin momentum komoditas nih, saham-saham komoditas sudah mulai merabak lagi. Ya, Antam juga good banget. Ini bisa jadi watchlist juga, tambahan untuk Anda. Untuk Antam nih bisa jadi watchlist banget. Ya, ini untuk Antam bisa jadi watchlist. Inco, Tins, ya ini kan satu geng ya. Cuman kalau saya lebih prefer antara Antam atau Inco aja kalau memang mau. Ya, atau Harum juga boleh nih. Jadi antara Antam dan Harum ini boleh. Technical sih lebih bagus Antam karena dia mau balik lagi ke area psikologis 2500-an. Kalau bisa balik 2500, wah, akan lanjut swing ke atas lagi. Kalau memang dia benar-benar bisa break out. Itu untuk Antam. Om, saya beli saham untuk invest tapi dalam waktu 13 sudah hit. Boleh TP gak? Boleh. Ya, 50%. 50% lagi pasang trailing stop. Siapa tahu dia bisa space terbang lebih tinggi. Oke. Ini sudah dijawab ya. Om mau tanya sektor utama penggerak. Ya, faktor pertama. Faktor utama nggak ada faktor kalau second liner. Oke. Tergantung ya. Second liner itu kan dibagi lagi sesuai sektornya. Ya, sektor bank ada second linernya. Sektor konstruksi second linernya ada. Sektor kesehatan, sektor properti semua ada second linernya. Jadi tergantung sektor masing-masing dan bandarnya. Oke, Same dong, Cap. Same. Tadi banyak yang nanya Same juga di grup saya. Jadi Anda join grup free kita aja. Kita bisa diskusi, ngobrol-ngobrol. Ya, saya sering kasih watchlist juga untuk Anda. Anda join aja grup Telegram free kami. Ya, kalau belum mau VVIP, join free aja. Biar kita bisa diskusi, tanya jawab di sana. Gitu. Ini Same masih ketahan ya. Pokoknya Same 494, 500. Ini 4 berapa sih? 488. Ya, 488 sampai 500. Ini areanya. Kalau jebol cut. Karena ini bisa potensi drop ke bawah nih. Space dia turun cukup tinggi. Jadi posisi sudah disupport. Tinggal penentuan bisa naik atau tidak. Ya, MPMX. Ini MPMX juga salah satu saham yang jarang kepantau. Karena bandara memang benar-benar full control. Saya mau entry, cuman kemarin kan kalau nggak salah ada yang bahas tuh. Ya sebenarnya saya tunggu di sini. Ya di 600, cuman kok nggak dikasih. Ya sudah. Ya dia belum nyampe 620. Oke, sahamnya sudah diterbangin. It's okay lah. Nah sekarang kondisinya dia sudah break 715. Ya bagus gak secara teknikal Om? Bagus. Tapi yang harus Anda ketahui bahwa weekly-nya nih udah nge-push 3 hari. Ya, weekly-nya sudah nge-push selama sebulan. Jadi kalau dalam time frame weekly, harusnya dalam minggu depan atau 2 minggu lagi dia akan retrace dulu. Nah, di titik retrace ini Anda bisa spekulasi untuk entry. Ya, karena ini support kuat yang di break. Oke, 630-an ini support resisten kuat banget. Ini kayak tolak balik dari seorang MPMX untuk dia lanjut uptrend secara mid term ataupun long term. Nah, idealnya kalau dia mau lanjut rally dia akan istirahat. Jadi kalau Anda mau entry ya tunggu dia koreksi. Oke, 630 batasnya. DGNS masih sideways ya. Mcor ini bank-bank kecil ya. Selagi bank-bank tadi bank-bank kecil sudah mulai ada pergerakannya. BNBA. Nah ini tinggal tunggu nih. Tinggal tunggu serempak kompak emiten bank kecil yang dulu berjaya rally barengan. Ini akan nge-trigger kayak apa, Mcor, BNII, BGTG, Bufik. Nanti naik barengan. Nah cuman belum tahu nih kapan. Karena yang naik cuman salah satu aja. BNBA naik sendiri. Habis itu misalnya BBHI. Jadi nggak barengan. Kalau dia naiknya barengan, ini akan nge-trigger kayak model-model Mcor akan naik. Sementara kalau kita lihat Mcor hari ini naik, ini technical rebound saja karena dia membal aja dari support.
Ya, 138, 139 ini kan ada support. Gitu. Crash juga masih sideways, Anda bisa cicil beli. Ya, katanya LK-nya mau terbit, katanya ya 1-3 minggu lagi Anda tunggu saja. PNBS masih berat, masih buat support. Oke, ini belum ada pijakan sih, ya, karena ini dia punya weekly dan monthly nih rawan koreksi dulu. Oke, cuman Anda kalau mau beli boleh nih, batas 122 cut loss. Anda kalau mau beli bisa cicil tuh 128 ke bawah, SL di 122. Ya, lalu berikutnya watchlist yang bisa saya berikan. Ini ada sektor oil. Tadi sektor nikel sudah ya, Antam gitu kan, Harum, Inco. Harum itu batu bara ya sebenarnya, cuman dia ada investasi di perusahaan nikel. Lalu berikutnya sektor oil mungkin yang Anda bisa lirik. Jadi Medco, Elsa Akra. Jadi ini emiten di sektor oil ya. Apa namanya? Medco sudah bergerak. Oke, ini saya juga lepas pantau sih ya, karena memang oil ini kan jarang naik, tiba-tiba mulai rally. Dan menurut saya justru ini saatnya oil rally karena dia sudah apa ya? Sudah lama belum rebound. Sektor lain sudah banyak yang rebound, dia sendiri belum rebound. Jadi mungkin ini kesempatan untuk sektor oil manggung. Cuman harus disiplin, kalau marketnya aneh-aneh lagi, demam lagi ya ngedrop lagi. Hari ini Bandara jualan AZ yang kemarin akum di 580, dia sudah mulai cicil jual. Ya cuman masih ada yang nahan nih, IU, AI, MG ini masih cukup nahan. Nah kalau nggak mau Medco yang sudah naik, Anda bisa lirik Elsa-nya. Ya dari Elsa mungkin lebih banyak akum. Ya ada AK, YU, CS. Ini lebih oke. Bandara menurut saya lebih oke di Elsa. Ya Elsa pun belum naik banyak nih. Oke, ini sudah masih sideways ya. Belum breakout, tapi ini sudah mulai ada tanda-tanda kalau Medco-nya nge-push naik, ini Elsa pasti ngikut. Kayak gitu. Jadi ini tinggal tunggu saja. Lalu sektor migasnya juga bisa dilirik, minyak dan gas. Ya, yaitu ada Pegas dan juga ada Raja, gas industri. Nah, Pegas tadi juga sudah nge-push. Ini emiten blue chip-nya. Dia bisa lolos di 1300 ke atas, bagus. Memang masih downtrend ya. Belum confirm, tapi setidaknya dia ada potensi double bottom. Karena dia tidak buat low baru. Ya, dia ada potensi double bottom. Dengan batas dia harus bisa jebol nih, ada gap juga kan. Tadi udah ketutup sih gapnya. Ini gap kalau nggak salah waktu itu gara-gara laba ya. Jadi di 1300 lah. Ya 1300, kalau dia bisa jebol 1300 nih, bisa tanda awal reboundnya Pegas. Nah kalau Anda nggak mau Pegas, Anda bisa Rajanya, ini gorengannya. Ya kalau kita lihat nih memang kayak anak tangga nih. Ya sideways nanti naik. Sideways nanti naik. Sekarang dia sudah mulai sideways kecil. Ya bisa jadi besok naik. Kalau Pegasnya lanjut, harusnya Rajanya lanjut. Yang penting batasin saja di sekitar 248. Kalau 248 jebol ya susah. Oke. Ya ini watchlist saja untuk besok. Sisanya tunggu aja. Ya emiten-emiten lain. Thank you teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi agar ketika saya dan tim upload video terbaru, tonton bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Silent Trader Academy. Be silent, be patient, be true.